Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3 pembelajaran kelima dengan tema Sholat Kewajibanku dengan subtema Inti Ibadah Sholat. Apakah adik-adik siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau siap, persiapkan dirimu, siapkan alat tulismu, konsentrasi penuh ke depan, dan kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, sebelum dilanjutkan pembelajaran ini, silahkan adik-adik atau ayah bunda kalian untuk subscribe channel YouTube Bapak, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama. Dipersilahkan diikuti bersama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang dipenuhi dengan keberkahan, dan juga nanti ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita lanjutkan adik-adik untuk pembelajaran hari ini tentang sholat kewajibanku dan subtemanya inti ibadah sholat. Hari ini adik-adik minimal harus mampu ya, setelah pembelajaran jarak jauh melalui tayangan video, mampu menjelaskan makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar ya. Yang kedua, adik-adik juga harus mampu menunjukkan contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Baik adik-adik, tadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran jarak jauh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai tadi bisa tercapai oleh adik-adik ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Kautsar ya. Silakan kita baca sama-sama, dipersilahkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jadi surat Al-Kautsar tadi sudah dibaca. Ingat bahwa Al-Kautsar itu adalah artinya nikmat yang banyak ya. Jadi arti ayat pertama
Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu artinya. Dari arti ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan sholat kepada umatnya. Sholat secara bahasa artinya berdoa, sedangkan sholat secara istilah artinya gerakan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat maka berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merusak agama. Itu adalah arti daripada sabda Rasulullah, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Adik sekalian, jadi amal ibadah sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam akhirat kelak, yang akan diperiksa yang pertama adalah sholat. Sholat juga termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Untuk itu, adik-adik harus tetap jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sholat sehari semalam 17 rakaat. Jadi orang Islam berkewajiban menjalankan sholat bagi yang sudah akil baligh. Tetapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholat itu harus diberikan pembelajaran kepada yang usia 7 tahun itu. Jadi orang tua disarankan agar memberikan contoh kepada putra-putrinya untuk menjalankan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Bahkan kalau sudah usia 10 tahun tidak sholat, maka tegurannya harus dicepret itu, ya. Nah, adik-adik pun harus terbiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai tertinggal. Apa saja sholat yang 5 waktu itu? Adik-adik sudah tahu ya. Jadi yang pertama, sholat subuh, jumlahnya 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Yang keempat, sholat maghrib, jumlahnya 3 rakaat. Kemudian yang terakhir, sholat isya, jumlahnya 4 rakaat. Jadi jumlahnya ada 17 rakaat. Jangan sampai terlewatkan adik-adik. Ingat nih ya, patah bapak, kalau seandainya ada adzan, maka segeralah kalian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Jangan berdiam diri ya. Coba perhatikan nih nyanyian berikut, biar adik-adik selalu teringat akan melaksanakan sholat. Silakan ikuti bersama-sama biar mudah mengingatnya. Bila ada azan, janganlah termangu. Bila ada azan, dengar dahulu. Bila ada azan, cepatlah berwudu. Bila ada azan, sholat jangan sampai berlalu. Ya, tadi itu adik-adik ya, sebuah nyanyian untuk mengingatkan kita
apabila ketika ada kita kedengaran azan, segeralah ya untuk bersiap berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Jangan termangu, jangan diam saja ya. Nah itu untuk mengingatkan adik-adik, silakan dibaca, dihafalkan ya. Kemudian adik-adik yang membanggakan, tadi Bapak sudah jelaskan dari awal tentang sholat. Nah sekarang apa sebenarnya inti ibadah sholat itu ya? Adik-adik juga harus tahu bahwa inti ibadah sholat yang sesuai dengan Quran surat Toha ayat 14 ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan ini adalah amalan hati. Adapun amalan-amalan yang lain, yakni gerak dan bacaan, jika tidak dapat dipenuhi maka Allah memberikan toleransi. Amalan-amalan sholat pada hakikatnya adalah untuk bantu hati dan pikir menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tunduk dan patuh kepadanya. Jadi sekali lagi, inti daripada ibadah sholat adalah untuk mengingat aku ya, agar kita selalu ingat kepada Allah. Jadi adik-adik kalau tidak melaksanakan sholat, adik-adik nanti berarti dianggap tidak ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai lalai melaksanakan sholat adik-adik. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bahwa inti daripada ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah. Oleh karena itu adik-adik ya yang usianya sekarang sudah 7 tahun apalagi 10 tahun itu harus belajar dari sekarang melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai tidak bisa, bahkan jangan sampai ada yang belum bisa bacaan sholat ya. Nah itu yang Bapak harapkan. Silakan banyak belajar, berlatih dengan ayah bunda kalian di rumah. Ingat, sholat yang 5 waktu kita laksanakan, paling 1 kali sholat itu dilaksanakan paling lama 3 menit ya, atau 5 menit lah. Jadi harus dibiasakan, jangan sampai malas. Awas, malas itu adalah temannya setan. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, dengan tema sholat adalah kewajibanku, dengan subtema inti ibadah sholat ya. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa sholat adalah merupakan kewajiban kita, hukumnya juga wajib. Jadi harus adik-adik belajar dari sekarang ya. Silakan dipelajari kembali materi yang telah Bapak sampaikan, dan ingat tetap kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Baik adik-adik, jadi sebelum adik-adik beranjak ya, silakan berdoa dulu agar pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dipersilakan untuk berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa, tetapi Bapak ingatkan ya, silakan adik-adik ini untuk menulis tugas sebagai tugas mandiri di rumah, agar adik-adik ada kegiatan nanti diserahkan kepada Bapak Ibu guru untuk mendapatkan nilai. Silakan tulis dengan tulisan yang rapi dan baik ya, jangan terburu-buru. Jadi adik-adik kalau ditulis dengan rapi dan baik ya, kemudian dibaca dengan seksama, diisi dengan seksama,
nanti nilainya akan bagus ya. Kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu mungkin adik-adik ya untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih adik-adik sudah belajar dengan Bapak ya. Salam kepada ayah bundamu, dan semoga kalian nanti masih bisa belajar dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di materi yang sama. Sholat adalah kewajibanku dengan submateri hikmah sholat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa dibaca kembali, dihafal kembali ya, biar adik-adik menjadi anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.